Ya, halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Aquarium. Wow, kali ini gue akan membahas sebuah mobil yang bisa dibilang baru gue ambil. Ini adalah BMW 318i E46 M43. Kenapa gue review mobil ini? Karena gue rasa mobil ini cukup menarik karena orang-orang yang ingin memulai untuk merawat sebuah BMW, mobil ini banyaklah yang merekomendasikan. Untuk itu mari kita tur dan review gimana interiornya, mesinnya, eksteriornya, apakah masih cukup layak untuk dimiliki dan dirawat saat ini. Oke, lanjutkan menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ya, kita mulai dari bagian depan. Bagian depannya lihat lampunya masih halogen biasa, dan untuk yang ini masih sennya warna kuning, aslinya warna kuning, cuman sekarang banyak dari M46 ini yang udah diganti warna putih, tergantung selera sih. Lalu di bagian bawahnya ada fog lamp. Ini masih yang standar, belum diganti MTEK atau apapun. Kita mulai. Bagian samping, velgnya udah diganti velg 18. Untuk spion sendiri dia belum electric retract yang aslinya, tapi bisa ada aksesoris tambahan. Spion yang M3, M46 bisa electronic retract, namun sudah pengaturannya elektrik. Bagian sampingnya di sini pegangannya pun sudah model tarik. Nah, di sini 318 masih berwarna hitam. Kalau yang 325 itu sudah sewarna dengan bodi. Di bagian belakangnya sendiri juga sama, lampu rem dan lampu sennya masih bohlam, belum LED, karena di tahun segituan memang belum masanya LED ya. Warnanya pada tahun segitu itu warna yang emang populer adalah silver, karena waktu itu milenium baru 2000, warna yang sangat populer silver, makanya yang banyak berkeliaran di jalan ya warna silver. Nah, ini untuk wipernya sendiri masih yang biasa, dua. Ini bukan kayak Mercy yang cukup unik untuk di tahun-tahun segini. M46 ini head to headnya dengan kalau Mercy W203 yang peanut ice. Sebelum ke bagian interior, kita lihat dulu bagian mesinnya. Sudah dilengkapi peredam. Nah, mesin yang ini adalah mesin 318 seri pertama, yaitu M43. Mesin ini juga udah dipakai di E36 sebelumnya. Mesin ini sebenarnya dikenal salah satu mesin yang cukup terkenal itu lebih ke bandelnya, gampang dirawat. Karena sebenarnya mesin ini udah dipakai di E36, jadi usianya cukup lama, dan elektroniknya pun belum banyak seperti N42 atau N46. Nah, paling penyakit dari mesin M43 ini yaitu ada di pendingin coolernya, jadi dari tabung selang yang udah mulai mengeras, karena wajar lah umur ya. Selain itu, mesin ini bisa dibilang cukup mudah dirawat. Para mekanik BMW pun banyak yang menyarankan untuk yang baru mulai merawat sebuah BMW untuk memakai mesin ini. Mesin ini masih 4 silinder segaris 1800 cc. Memang masih di bawah N42 atau N46. Namun itu tadi sangat gampang dirawat. Jadi 318 yang kalau mau yang gampang dirawat itu ya M43 atau yang 325-nya sekalian, yang mesin M54 gitu. Nah, kita berpindah ke bagasinya. Bagasinya ini emang udah sedikit tidak orisinil karena udah ada sistem audio di belakang sini, dan otomatis space-nya pun berkurang, namun masih ya cukup lah untuk masuk satu koper besar. Space-nya aslinya kalau yang masih original lebih besar, kan di sana di bagian subwoofer itu bisa lagi tuh masuk. Di sini juga ada yang toolkit.
jarang sih yang masih lengkap gitu kit ini. Nah, kebetulan unit ini pun tinggal sedikit sisa-sisa tuh kitnya. Gitu. Nah, untuk pembukanya sendiri sudah elektrik, namun belum elektrik untuk terangkatnya, hanya bagian untuk bukaannya. Nah, gitu aja untuk bagasi seri 3. Emang tidak terlalu besar, hanya sebatas cukup saja. Oke, kita ke bagian interiornya sekarang. Ya, kita mulai ke bagian interior. Bagian interiornya sendiri ya standar, masih belum ada perubahan-perubahan, dan bisa dibilang desain interiornya cukup lah ya untuk mobil masa kini ya, belum ketinggalan banget. Cuman emang ada bagian-bagian mungkin yang sudah agak harus diremajakan. Artinya ini jok ini udah dibungkus sama bungkus kulit, karena warna aslinya kalau kayak gini tuh harusnya abu-abu terang, namun sudah diganti jadi ke abu-abu gelap. Oke, kita mulai ke bagian dalam. Dashboard, AC, speedometernya sendiri pun seperti ini. MID di tengah, sensor pintu, kilometer, jam, penunjuk daripada sensor-sensor, lalu ada transmisi, standar daripada BMW di tahun segini. Dan ini kalau dibandingkan mobil-mobil Jepang mungkin sudah cukup maju ya, karena kita lihat AC-nya juga udah digital. Ada autonya juga, pengatur suhu, pengatur hembusan anginnya. Nah, yang menarik daripada mobil Eropa itu biasanya untuk udara masuk dari luar itu sedikit-sedikit mati. Jadi kita sering-sering memencet tombol ini, jadi sirkulasi dari luar. Defogger bagian depan, bagian belakang, arah hembusan ke atas, ke depan atau ke kaki. Di sini ada tempat penyimpanan, di bagian sini juga. Lalu yang menarik daripada BMW ini adalah nih, tombol power window-nya bukan di bagian samping, namun di bagian tengah konsol gitu. Nah, di bagian sampingnya ada apa? Di bagian sampingnya cuma ada untuk pengaturan spion. Pengaturan spion kanan kiri. Di sini ada lampu. Nah, seperti biasa. Di sini ada untuk wiper, lampu sen di sebelah kiri. Setirnya masih yang palang 4 ini. Nah, ini agak terkesan sedikit outdated ya. Setirnya mungkin kalau mau agak diremajakan bisa diganti dengan setir yang M3. Dia juga udah punya, kalau yang M3 itu ada yang udah punya steering switch. Oke. Control box tengah belum ada armrest. Nah, kalau bedanya lagi dengan yang 325, kalau 325 itu udah memiliki armrest di bagian tengahnya, sehingga lebih nyaman sih. Sekarang bagian atas ada card holder, terus ada vanity mirror-nya ada, sama di bagian sini pun vanity mirror ada, jadi aman kalau mau ngaca-ngaca masih bisa. Lampu, untuk speaker ada tweeter di pilar A, atau di bawah sini ada speaker juga, speaker. Oke. Itu aja di bagian depan. Kalau kita pindah ke bagian belakang, untuk bagian belakangnya masih relatif sama, kursi masih seperti ini. Untuk legroom hanya sebatas mungkin ya cukup lah ya, nggak terlalu lega, karena emang untuk seri 3 ini difokuskan untuk pengemudi, bukan untuk penumpang.
Kalau untuk menumpang mungkin bisa mulai dari seri 5 atau seri 7 lebih baiknya. Power window ini ada di sini, dan untuk sekali lagi untuk power window semuanya full auto. Itu layoutnya dashboard dari bagian belakang. Ya, untuk harga 70 jutaan gue rasa mobil ini masih cukup sangat worth it untuk masa kini. Untuk gaya pun masih oke. Dan yang paling penting jerawatnya sih relatif mudah ya. Gimana menurut kalian, apakah mobil ini masih sangat worth it? Dan untuk pengguna M46 khususnya M43, silahkan komen di bawah gimana pengalaman kalian untuk merawat mobil ini. Mungkin itu aja sih sedikit review dan tour dari gue. Please komen buat kalian yang punya pengalaman merawat mobil ini, ataupun ada yang mau ditanyakan boleh komen juga. Jangan lupa subscribe buat mengetahui video-video gue selanjutnya, and jangan lupa share, itu yang penting juga. Share di grup WhatsApp, di Facebook, dimanapun sosial media, ke teman-teman, rekan-rekan Anda yang mungkin ingin mengetahui informasi tentang M46 ini. Thank you for watching, and see you when I see you.